Momen Lebaran Idul Fitri dimanfaatkan Capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk menggelar silaturahmi. Ada yang dikunjunginya, ada pula yang mengunjunginya. Silaturahmi yang digelar dimulai dari presiden, ulama, dan tokoh partai politik. Selain itu, Prabowo Subianto juga bertamu ke rumah para Jenderal TNI Purnawirawan yang merupakan seniornya saat masih berseragam TNI Angkatan Darat. Berikut ringkasan safari Ramadan yang digelar Prabowo Subianto. Pertama, Presiden Jokowi. 1 Syawal dimanfaatkan Prabowo Subianto untuk mengunjungi kediaman pribadi Presiden Jokowi di Solo. Kehadirannya disambut Jokowi beserta Iriana Jokowi. Mereka pun sempat mencicipi hidangan Lebaran. Pada momen ini, Gibran Rakabuming terlihat mengambil nasi untuk Prabowo Subianto. Usai menyantap hidangan, Jokowi dan Prabowo menyempatkan berbicara empat mata. Diketahui belakangan, pertemuan intim ini membicarakan seputar Pilpres 2024. Kedua, Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Usai menemui Presiden Jokowi, Prabowo menemui tokoh Nahdlatul Ulama di Solo, Habib Syekh Abdul Qadir Assegaf. Kehadiran Prabowo di kediamannya disambut tawa dan canda, mengingat kedua telah lama tidak bertemu. Dalam kesempatan ini, Habib Syekh berpesan agar bangsa tidak terpecah belah pada momen Pilpres 2024 mendatang. Saya titip pada panjenengan Pak Prabowo, bagaimana caranya supaya seperti itu dapat menjaga persatuan bangsa, karena perbedaan pendapat, perbedaan pilihan politik itu hal biasa, ujar Habib Syekh. Ketiga, Abu Rizal Bakri. Usai dari Solo, Prabowo melanjutkan silaturahminya di Jakarta. Menteri Pertahanan RI ini menyambangi kediaman Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Abu Rizal Bakri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Prabowo dan Abu Rizal Bakri dulunya merupakan rekan di Partai Golkar, sebelum akhirnya Prabowo keluar dan mendirikan Partai Gerindra. Masih di suasana Lebaran ini, saya juga bersilaturahmi ke abang sekaligus sahabat saya, Bang Abu Rizal Bakri, tulis Prabowo di akun Instagram pribadinya. Tidak banyak diketahui hasil pertemuan kedua tokoh yang pernah sama-sama membesarkan Partai Golkar ini. Keempat, Erlangga Hartarto. Kali ini giliran kediaman pribadi Prabowo yang disambangi Erlangga Hartarto pada Lebaran hari kedua Idul Fitri 1444 Hijriah. Pertemuan di Kertanegara ini lengkap dengan jajaran masing-masing pengurus partai, dari isu ekonomi, pertahanan hingga pilpres dan wacana membentuk koalisi besar turut dibahas dalam pertemuan ini. Kelima, Wiranto. Prabowo menyambangi kediaman Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa 25 April 2023 sore. Kehadirannya disambut Wiranto dengan hangat. Prabowo mengakui dekat dengan seniornya Wiranto saat masih sama-sama aktif di TNI Angkatan Darat. Wiranto mengaku senang mendapat kunjungan Prabowo, terlebih mereka kini sama-sama berada di dalam pemerintahan untuk melanjutkan pengabdian kepada negara. Keenam, Agung Gumelar. Kediaman Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar di kawasan Polim, Kebayoran, Jakarta Selatan menjadi tujuan Prabowo berikutnya. Kedatangan juniornya ini disambut hangat Agung Gumelar sambil keduanya berpelukan dan saling bermaaf-maafan. Kehadiran Prabowo di kediaman Agung Gumelar tidak sendiri. Ia ditemani Letnan Jenderal Purnawirawan Syafri Syamsuddin, mantan Pangdam Jaya. Ketujuh, Tri Sutrisno. Prabowo Subianto turut menyambangi kediaman mantan Wakil Presiden RI, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Setibanya di kediaman Tri Sutrisno, keduanya langsung saling bertukar kabar dan membicarakan banyak hal. Tri Sutrisno juga memberikan petuah kepada juniornya ini yang akan maju di Pilpres 2024 agar memahami dan mengedepankan kepentingan rakyat. Prabowo juga sekaligus menengok kondisi kesehatan seniornya ini. Diketahui sejak awal tahun 2023, kondisi kesehatan Tri Sutrisno sempat menurun. Sebelum berpamitan, Tri Sutrisno memberikan sebuah buku bersampul merah putih. Ke-8, Widodo AS. Menteri Pertahanan RI ini juga mengunjungi mantan Panglima TNI periode 1999 sampai dengan 2002, Jenderal TNI Widodo AS.
Pertemuan keduanya berjalan singkat, tidak banyak informasi yang mencuat ke publik selain bersilaturahmi dalam momen Idul Fitri. Kesembilan, Hendro Priyono. Kediaman Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono di kawasan Patal, Senayan, Jakarta Selatan menjadi kunjungan terakhirnya pada Selasa 25 April 2023. Pertemuan keduanya tampak hangat disertai canda tawa. Keduanya terbilang akrab saat masih sama-sama berseragam TNI Angkatan Darat. Momen kebersamaan mereka di masa lalulah yang membuat pertemuan dua tokoh ini berjalan hikmat. Bahkan ketika berpamitan pulang, Hendro Priyono tak segan mengantarkan Prabowo Subianto hingga masuk ke dalam mobilnya. Ke-10, Ma'ruf Amin. Prabowo Subianto menjadi menteri pertama yang mengunjungi kediaman Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin, Istana Wakil Presiden, Rabu sore 26 April 2023. Prabowo hadir sendirian menggunakan batik bernuansa coklat dan dipadukan celana panjang kain berwarna hitam. Sembari bersalaman, Prabowo mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah diterima bergabung. Pertemuan keduanya berlangsung lebih dari setengah jam. 11, Dudung Abdurrahman. Usai menyambangi Wapres Ma'ruf Amin, malam harinya Prabowo Subianto menerima kunjungan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Dudung Abdurrahman beserta istri di Kertanegara, Jakarta Selatan. Kasat Dudung Abdurrahman mengaku pertemuan ini hanya silaturahmi di momen Idul Fitri. Ke-12, Mahfud MD. Tak lepas dari bidikannya, Prabowo Subianto turut menyambangi kediaman Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Beliau Menko saya, wajib saya sambangi, ujar Prabowo. Pertemuan kedua menteri kabinet ini berlangsung tertutup dan empat mata. Tersiar kabar Prabowo menawari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini berpasangan dengannya di Pilpres 2024 sebagai cawapres. Menanggapi kunjungan Prabowo ke kediamannya, Mahfud MD berencana mengunjungi balik Menhan Prabowo di kediamannya di Hambalang. Prabowo pun tak sungkan untuk meminta Mahfud MD memberikan tausiah. Sekaligus saya minta Pak Profesor Mahfud memberikan tausiah di Hambalang, ujar Prabowo. Ke-13, Muhaimin Iskandar. Teranyar Prabowo Subianto mendapat kunjungan dari rekan partai di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jumat sore 28 April 2023. Caimin, sapaan akrabnya, hadir di pertemuan sejumlah pengurus DPP PKB. Selain silaturahmi dalam momen Lebaran, pertemuan kedua Ketua Umum partai ini merupakan pertemuan rutin 2 minggu sekali. Diakui pertemuan ini turut membahas dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Caimin juga melaporkan hasil pertemuannya dengan sejumlah Kiai Nahdlatul Ulama. Prabowo mengaku Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan terus berlanjut dan berharap ada lagi partai-partai lain yang bergabung di dalamnya. Terkait kemungkinan keduanya akan berpasangan di Pilpres 2024, belum ada jawaban pasti dari masing-masing pihak. Pertemuan demi pertemuan dilakoni Prabowo Subianto, entah dalam rangka momen Lebaran ataupun dalam rangka pencapresan dirinya untuk bertarung kembali di Pilpres mendatang. Lalu setelah ini apalagi ya gerakannya?